tahu tidak sih, ternyata komunikasi interpersonal yang efektif adalah jembatan yang bisa menghubungkan antara perbedaan, memperkuat ikatan, dan membuka pengertian yang lebih dalam antara dua hati. Dan inilah topik pembahasan saya pada kali ini. Halo semuanya, saya Sekar Widiasi. Halo teman-teman. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah komunikasi interpersonal. Kira-kira komunikasi interpersonal itu apa sih teman-teman? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, yuk kita bahas tentang komunikasi interpersonal. Oke, jadi komunikasi interpersonal itu apa sih? Nah, menurut Winnie Page, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka nih teman-teman. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Loh, jadi gimana maksudnya? Nah, jadi komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan peluang untuk memberikan upaya balik segera. Atau juga bisa diartikan sebagai komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung nih teman-teman. Baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dilakukan dua orang nih teman-teman. Seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan muridnya, dan sebagainya nih teman-teman. Lalu, apakah komunikasi ini efektif? Komunikasi adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Jadi, komunikasi interpersonal jenis ini dianggap paling efektif nih teman-teman dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Oke, dan selanjutnya ada ciri-cirinya nih teman-teman. Di sini terdapat 5 jenis ciri-ciri dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, dilakukan oleh dua atau lebih orang. Kemudian yang kedua, bersifat terbuka dan komunikatif. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa formal maupun informal. Kemudian yang keempat, komunikasi interpersonal kebanyakan dalam suasana kedekatan maupun cenderung kekerabatan nih teman-teman. Kemudian yang kelima adalah mengandung umpan balik, interaksi, dan koherensi. Selanjutnya ada tujuan. Apa saja sih tujuannya itu? Di sini, tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mengembangkan, membangun, dan memelihara hubungan yang harmonis, membantu dalam manajemen konflik, mengubah tingkah laku, meningkatkan hubungan insani, dan mengurangi ketidakpastian nih teman-teman. Dan menurut Joseph De Vito, ada 5 tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal, yakni untuk belajar, untuk berhubungan, untuk meyakinkan, untuk bermain, serta untuk bermonolog nih teman-teman. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi personal. Yang pertama adalah keterbukaan atau openness. Komunikator internasional yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi nih teman-teman. Kemudian yang kedua ada empati. Empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu
dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu sendiri nih teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah sikap atau supportiveness. Hubungan internasional yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung atau support suatu konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jacob. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan cara bersikap sebagai berikut. Nah, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, deskriptif dan bukan evaluatif. Kemudian spontan, bukan strategik. Dan yang ketiga, profesional, bukan sangat yakin. Oke, thank you teman-teman. Wah, menarik ya teman-teman materi yang kita bahas pada kali ini. Jadi, komunikasi interpersonal adalah fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan kuat. Hal ini melibatkan pertukaran informasi dan pemahaman antara dua individu atau lebih. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, kemampuan untuk komunikasi secara efektif semakin penting nih teman-teman bagi kesuksesan hubungan personal. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh nih ya catat pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe teman-teman semuanya. Bye-bye!